Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Salmintar Indra Putri, serial number 22 41 10 and 83. In this video, I will discuss about pemilihan produk dan jasa. Product or service design is one of the 10 decisions in operation management. Product or service design is a complex process and result in decision that must be made appropriately. The goal of product decision is to develop and implement a product strategy that can meet market demand with a competitive advantage and efficient production. Strategy link product decision to investment, market share, and product life cycle, and describe the breadth of the product line. Pemilihan produk dan jasa adalah proses yang sangat penting untuk menjamin kepuasan pelanggan dan klien. Untuk memastikan produk baru sukses di pasar, manajer operasi harus menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa partai yang terlibat dalam proses pemilihan produk dan jasa. Yaitu partai yang dihubungkan, yaitu yang pertama konsumen, yang kedua pengelola produk, yang ketiga proses, dan keempat pemasok. Siklus hidup produk merupakan konsep yang menggambarkan evolusi atau perubahan produk dari waktu ke waktu dalam pasar. Siklus hidup produk umumnya terdiri dari 4 fase utama, yaitu yang pertama perkenalan, yang kedua pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Setiap fase memiliki karakteristik dan tantangannya tersendiri. Namun durasi setiap fase dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada jenis produknya. Berikut beberapa contoh durasi siklus hidup produk yang berbeda-beda. Yang pertama itu beberapa jam saja, seperti berita viral di media sosial. Yang kedua 1 minggu, seperti promo diskon eksekutif. Yang ketiga beberapa bulan, seperti permainan video game populer. Yang keempat beberapa tahun, seperti model ponsel pintar atau smartphone. Yang kelima beberapa dekade, seperti kendaraan keluarga. Dengan pemahaman tentang durasi dan karakteristik siklus hidup produk, perusahaan dapat merencanakan strategi pemasaran dan pengelolaan produk yang sesuai untuk setiap fase dalam siklus tersebut. Value-based product analysis is an approach that assists operation manager in selecting the most promising product or service to develop or improve. This approach addresses to the Pareto principle, also known as the 80-20 rule, which states that a small percentage of problem or factor cause most of the result or impact. By applying the Pareto principle, operation manager can focus on the few but important problems, rather than getting caught up the many but trivial problem. In this context, organization need to constantly introduce new product in order to survive and remain competitive in the market. However, not all new products have the same value or have a significant impact on the organization. Therefore, value-based product analysis help operation manager to identify the most promising product to develop or launch. Menghasilkan produk baru adalah salah satu strategi yang penting bagi perusahaan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar. Ada beberapa alasan mengapa penting untuk harus terus mengembangkan produk baru. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan yang mampu menghasilkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, meningkatkan inovasi. Pengembangan produk baru memacu inovasi di dalam perusahaan. Dengan terus menciptakan produk baru, perusahaan dapat mengembangkan teknologi baru, proses produksi yang lebih efisien, dan fitur-fitur yang lebih canggih. Yang ketiga, memimpin pasar.
Perubahan yang konsisten menghasilkan produk baru memiliki kemampuan untuk memimpin pasar. Produk baru seringkali menciptakan boost di pasar dan dapat menarik minat konsumen, sehingga membantu perusahaan mempertahankan posisi unggulnya. Yang keempat, menjaga relevansi. Pasar terus merubah dan berkembang. Dengan menghasilkan produk baru, perusahaan dapat tetap relevan dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tren dan preferensi konsumen. Yang kelima, mengurangi risiko kehilangan pasar. Perusahaan yang bergantung pada produk-produk yang sudah ada cenderung lebih rentan terhadap risiko kehilangan pangsa pasar jika produk tersebut sudah usang atau kalah bersaing dengan produk-produk baru dari pesaing. Dan terakhir, menciptakan peluang bisnis baru. Pengembangan produk baru dapat membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan, baik dalam bentuk ekspansi dan ke segmen pasar baru, diversifikasi portofolio produk, atau penciptaan produk-produk yang memanfaatkan tren atau teknologi baru. Pengembangan produk yaitu proses yang melibatkan berbagai tahapan dan metodologi untuk menciptakan atau meningkatkan produk baru yang sudah ada. Beberapa sistem dan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan produk termasuk yang pertama yaitu Quality Function Deployment atau QFD atau pendayagunaan kualitas atau QFD adalah metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi karakteristik produk yang dapat diukur. Ini membantu dalam merancang produk dengan memperhitungkan preferensi pelanggan dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi harapan konsumen. Yang kedua, pembentukan organisasi untuk pengembangan produk. Pembentukan organisasi khusus atau tim yang didedikasikan untuk mengembangkan produk dapat membantu memastikan fokus dan koordinasi yang baik dalam seluruh proses pengembangan. Tim ini dapat terdiri dari berbagai departemen atau fungsi dalam perusahaan, termasuk desain, teknik, produksi, pemasaran, dan manajemen. Yang ketiga, kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan kemampuan produksi mereka sejak awal dalam proses pengembangan produk. Ini termasuk memastikan bahwa desain produk dapat diproduksi secara efisien dan sesuai dengan kapabilitas pabrik atau fasilitas produksi perusahaan. Rekayasa nilai juga penting yang bertujuan untuk mengidentifikasi fitur atau komponen yang diberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan biaya produksi yang minimal. Yang keempat, pendekatan desain berbasis pengguna. Ini melibatkan memperhatikan perspektif pengguna sejak awal dalam proses pengembangan produk. Ini termasuk melakukan riset pasar dan pengujian pengguna untuk memain kebutuhan, preferensi, dan masalah pengguna yang mungkin terjadi. Dengan menerapkan pendekatan ini, produk dapat dirancang agar lebih intuitif, fungsional, dan memenuhi harapan pengguna. Yang kelima, pengelolaan siklus hidup produk atau PLM. PLM adalah pendekatan terintegrasi untuk mengelola seluruh siklus hidup produk mulai dari konseptualisasi hingga penghentian. Ini melibatkan koordinasi antara berbagai departemen dan fungsi dalam perusahaan, termasuk desain, produksi, pemasaran, dan layanan pelangganan, untuk memastikan kelancaran dan efisiensi dalam pengembangan produk. Sistem pengembangan produk melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur dan terkoordinasi untuk menghasilkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam sistem pengembangan produk. Yang pertama yaitu ide. Ide untuk pengembangan produk yang berasal dari berbagai sumber termasuk perubahan lingkungan seperti perkembangan teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua itu persyaratan pasar. Tahap ini melibatkan analisis dan pemahaman terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen. Pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen harus dipahami secara mendalam untuk memastikan produk yang dikembangkan dapat memenuhi ekspektasi pasar. Yang ketiga itu spesifikasi fungsional. Ini merujuk pada bagaimana produk akan berfungsi atau bekerja. Spesifikasi fungsional mengidentifikasi fitur-fitur utama dan kinerja produk yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat, spesifikasi produk. Tahap ini menetapkan bagaimana produk akan dibuat, termasuk material yang digunakan, proses yang diperlukan, dan spesifikasi teknis lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi fungsional. Yang kelima, ulasan desain.
Ulasan desain melibatkan evaluasi terhadap cara produk akan dibuat secara ekonomis dan berkualitas tinggi. Ini mencakup analisis biaya, penggunaan bahan, efisiensi produk, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi desain dan proses produksi. Yang keenam, pengujian pasar. Tahap ini melibatkan pengujian produk di pasar untuk menilai apakah produk memenuhi keinginan kebutuhan konsumen. Yang ketujuh, pengenalan produk. Produk diantar ke pasar dan dikenalkan kepada konsumen. Tahap ini melibatkan strategi pemasaran dan distribusi untuk memastikan produk dapat mencapai target pasar dengan efektif. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai kesuksesan produk setelah diperkenalkan ke pasar. Ini melibatkan analisis terhadap kinerja produk, penjualan keuntungan, dan umpan balik konsumen untuk menentukan apakah produk berhasil atau tidak. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai pemilihan produk dan jasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.